Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Mahmudin SPDI, salah satu guru di SDN Kebonpala 01 Pagi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Kebonpala 01 Pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, oke. Alhamdulillah sehat semua ya. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kalian awali dahulu dengan berdoa. Mari satu orang pimpin ketua kelas, Umay, sini untuk pimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru akan awali dengan kegiatan yaitu absen. Agnia, Albi, Alifa, Alin, Anissa, Akila, Atala Aska, Azahra. Tadi yang tidak masuk berapa orang? 3 orang. Mudah-mudahan teman-teman kalian yang dalam keadaan kurang sehat diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Guru akan awali kegiatan yaitu kita pembelajaran bab ketiga ya. Apa yaitu aku anak soleh. Di sini ada anak soleh apa enggak? Ya, kalau dipanggil anak soleh itu yang perempuan juga termasuk. Kalau mendengar aku anak soleh, apa sih ciri-ciri anak soleh? Suka apa? Hah? Suka beribadah. Ibadahnya apa? Sholat. Sholat. Apa? Ngaji. Apalagi? Apa? Berbakti Kepada Wah. Jadi anak-anak sudah ada tanda-tanda gambaran sebagai anak yang soleh. Tadi sholat, ya berbakti di rumah ataupun di sekolah, ya. Kalau di rumah tadi itu, kalau di sekolah apa aja? Menghormati guru, apalagi sayang kepada siapa? Teman. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan arti sikap saling menghargai. Yang ketiga, menjelaskan makna manusia sebagai khalifah. Manusia itu harus saling menghargai, adalah sikap menerima. Apalagi? Mengakui. Menghormati. Terus apalagi? Terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Terusnya adalah dengan menghargai kita belajar hidup bersama secara damai tanpa memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Kita berdiri dahulu. Ice breakingnya adalah cek sound. Cek sound. Kalau cek seperti ini tepuk. Kalau sound ke meja. Oke, boleh. Yo, coba. Cek sound. Cek sound. Sound. Cek. Cek sound. Cek sound. Ya, sound cek. Cek sound cek. Terima kasih, boleh duduk kembali. Nah, kembali ke materi.
Dengan menghargai kita belajar hidup bersama secara damai. Kalau di kumpulan anak-anak seperti ini yang banyak, maka harus ada namanya musyawarah. Misalnya ketua kelasnya. Kelas kita mau dicat warna apa ya? Oh, gitu. Ada warna biru, hijau, abu. Akhirnya apa? Ya udah suara terbanyak hijau. Akhirnya dicat warna hijau. Ya, seperti itu. Contohnya seperti itu. Tanpa memaksakan kehendak sendiri. Kalau kita bermasyarakat harus kita bersama-sama bermusyawarah. Mengambil biasanya musyawarah mufakat. Apalagi lanjut. Bentuk perbedaan. Nah, ini yang kita bahas adalah bentuk perbedaannya ada 3. Yang pertama perbedaan suku. Ya, ada yang suku Jawa ada. Ya Jawa. Ada yang suku Betawi. Wah, Betawi. Ada yang suku Sunda, ya. Ada yang Batak. Nah, ya mungkin enggak ya. Ada yang suku yang lain, Bugis, Kalimantan. Nah, ini kita harus perbedaan suku harus saling menghormati. Tidak boleh saling menjatuhkan, mencela. Yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama. Ya, agamanya Muslim semua ya, karena pelajaran kita pendidikan agama Islam. Mungkin di kelas yang lain ada yang non-Muslim, ya kan? Terus yang ketiga, perbedaan pendapat. Kayak tadi tuh yang sudah Pak Guru sampaikan. Selanjutnya, manfaat saling menghargai. Ya, yaitu menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Jadi ada manfaatnya. Ya, setelah kita pelajari ada manfaatnya. Apa? Kita menciptakan hidup rukun dengan saling menghargai ini damai. Yang kedua apa? Menghindari pertengkaran dan permusuhan. Bersaing boleh. Ayo, kamu juara 1. Oke. Ayo, siapa nanti yang nilai tertinggi? Boleh apa tidak? Boleh untuk semangat. Tapi apa? Jangan menjadi pertengkaran permusuhan. Selanjutnya, menjaga persatuan dalam keberagaman. Akibat tidak saling menghargai, yaitu terjadi konflik perpecahan. Yang kedua, muncul rasa benci, saling curiga. Ketiga, sulit bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, ini manusia sebagai khalifah. Apa sih khalifah? Yaitu pemimpin. Di keluarga kita ada pemimpinnya nggak? Kepala keluarga siapa? Ayah atau papanya. Terus apa? Wakil di bumi. Jadi wakil Allah. Kita ini wakil Allah. Tujuannya apa? Supaya kita apa? Menjaga. Tugas khalifah adalah menjaga, mengatur bumi agar tetap baik. Lanjut, yang terakhir, manusia diberi akal hati untuk memilih yang baik dan menjauhi kerusakan. Yuk, mari jaga sama-sama. Tugas khalifah yaitu memperluas ilmu. Yang kedua, menjaga akal pikiran. Nah, akal pikiran kita nih. Ini kasusnya banyak di rumah-rumah kita. Di rumah kalian apa? Anak-anak apa nih? Jaga akal pikiran. Akal pikirannya kalau masih anak-anak udah belajarnya seperti anak-anak aja. Nanti ada fase-fasenya. Anak-anak, remaja, dewasa, nanti apa? Parubaya. Dan hati nurani beribadah, mengabdi kepada Allah, mewujudkan masyarakat yang adil dan saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga alam agar tetap lestari. Ya. Kesimpulan. Ya. Manusia diciptakan berbeda-beda, saling menghargai, saling membawa kedamaian. Khalifah manusia yaitu wajib menjaga bumi. Jadi jangan menghancurkan. Kalian pernah membuat tugas di sekolah itu bawa pohon ya? Bawa pohon ya? Pernah nggak? Ya, nanam pohon atau beli tanaman terus dibawa ke sekolah, terus ditanam di sekolah. Itu adalah nih, kamu termasuk orang yang menjaga bumi. Yang terakhir yaitu selalu bersikap baik dan bertanggung jawab. Sekarang boleh buat kelompok tugas berbalik. Ini berbalik, yuk ambil duduknya, kursi, untuk saling berhadapan. Ini kalau ini berapa? Berlima-lima ya? Ini berlima, ini berlima. Yuk nih, ini udah berlima, ini udah berlima. Berarti tinggal tarik kursinya menghadap ke sini. Yuk, boleh, yuk. Yuk. Berikan contoh di rumah kamu atau dimanapun yang kamu pernah dengar. Satu, yaitu contoh perbedaan suku. Ada apa? Perbedaan suku, misalnya contoh pakaiannya. Kalau Jawa seperti ini, kalau Betawi seperti ini. Ya, ini mejanya, tarik. Ya.
Gitu, ayo. Bikin tugas kelompok. Ya, itu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini ke sini. Jangan, ini ke sini aja. Atau boleh kursinya ditarik ke sini, berhadapan. Ya, ini berarti Al ke sini, Al. Al ke sini. Ya. Enggak, jangan itu berlima di sana. Dia berlima. Berlima. Ya. Oke. Ya, Al sini. Ya, itu. Kamu kursinya tarik ke sini. Ya. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Kursi kamu ke sini aja. Ya, berlima. Ada yang berlima, ada yang berempat ya. Oh, berlima semua. Ya. Mika mau ke sana apa ke sini? Ya ke sini. Ya, siapa berarti ke sini? Yuk. Oke. Sudah berlima. Yo, buku tulisnya boleh dikeluarkan. Apa? Kenapa? Ya. Ya, ada 3 perbedaan yang harus dihargai. Berikan contoh perbedaan. Apa saja? Yang pertama perbedaan suku. Apa yang kamu temui di rumah? Nah, diskusi. Minimal 3 ya. Jadi 3. 3 contoh. Contoh perbedaan suku. Tadi ada bahasa. Bahasanya bahasa apa? Jawa dan bahasa Sunda. Seperti itu. Boleh. Apa? Ya, ditulis. Terus yang kedua, perhatikan dulu. Yaitu perbedaan keyakinan atau agama. Ya, misalnya contohnya apa? Agama Islam. Terus agama Islam. Nah, ini contohnya apa perbedaannya? Ya. Marsha, dibuka buku tulisnya. Ditulis di buku sendiri-sendiri aja, nggak apa-apa. Tapi kalian diskusi, ini apa? Gitu ya. Kamu diskusi, kerja kelompok. Ditulis di buku masing-masing, cuma ada 3 soal. Pertama, perbedaan suku dan budaya. Boleh nanya, kita apa nih bahas tentang suku dan budaya? Misalnya tadi Jawa, ada bahasanya. Ya. Dan misalnya contoh ada Sunda, bahasa Sunda. Gitu ya. Oke? Yang ketiga, perbedaan pendapat. Contohnya apa perbedaan pendapat? Misalnya, pemilihan tadi ketua kelas. Kalau di rumah pemilihan apa? Ketua RT. Bapak kamu RT ya? Bukan? Enggak ya. Pernah dengar ya? Pernah lihat pemilihan ketua RT? Terus, kalau pemimpin negara, pemilihan apa? Pemilihan apa? Pemimpin negara. Capres ataupun presiden dan wakil presiden. Ya, diskusi, nanya sama teman-temannya. Jadi ada 3 ya soalnya. Yang pertama, berikan contoh perbedaan. Pertama, suku dan budaya. Yang kedua, keyakinan atau agama. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Boleh juga misalnya, Pak, aku kemarin jalan-jalan ke Pulau Dewata. Wah, di sana berbeda. Ya, kamu diskusi. Apa? Perbedaan suku budaya. Contohnya, apa contohnya? Contohnya baju adat. Baju adat. Baju adat apa yang kamu tahu? Baju adat Betawi. Jawa. Selatan. Ya, Sunda. Oke. Ya, coba ini kalau perbedaan keyakinan apa contohnya? Agama. Apa? Agama? Perbedaan agama apa? Agama Islam. Terus apa keyakinan atau agama? Contohnya agama Islam apa? Ada hari rayanya apa? Idul Fitri. Terus apa? Contoh saling menghargai perbedaan agama apa? Apa?
Ya, ada tiga soal. Perbedaan itu ada tiga. Perbedaan suku dan budaya, perbedaan keyakinan atau agama, perbedaan pendapat. Itu ada tiga. Kalau misalnya ada yang nggak beda gimana Pak? Apa? Kalau misalnya ada yang tidak beda bagaimana? Yang tidak beda, contohnya? Kayak agama sama semua muslim. Oh iya, sama satu rumah, ya kan? Enggak, kamu pernah kan menemukan contoh perbedaan agama, misalnya pas hari raya Muslim gitu ya. Terus ada yang non Muslim juga ada kan, misalnya di bulan Desember gitu ya. Nah itu contohnya ditulis. Yang kamu temuin, yang kamu ketahuin. Makanya ini diskusi. Kalau kamu bicara ngobrolnya satu orang, maka kamu hanya berpendapatnya satu agama aja. Ya. Maksud yang nomor 2 adalah perbedaan keyakinan atau agama. Ya, perbedaan keyakinan atau agama, misalnya Islam. Islam ada Kristen gitu kan. Nah kalau Islam apa contohnya perbedaannya? Sholat. Perbedaannya gitu. Yang keyakinan boleh, misalnya yang Muslim apa? Sholat. Kalau yang Kristen misalnya mereka kebaktian. Kamu kan bisa tahu dengar kan? Pernah tahu dengar. Nah, ya kamu tahu aja gitu. Jawabannya berapa Pak? Jawabannya minimal 3 deh. Karena kan beramai-ramai nih ya, kerja kelompok. Ada pertanyaan kelompok ini? Ya, Pak Guru kasih nama kelompok ini kelompok 1, ini 2, ini 3, ini 4, itu 5 ya. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu aja ke belakang. Maksudnya berikan contoh perbedaan. Perbedaan pertama suku budaya. Kamu misalnya Manado, Sulawesi. Iya, Manado, Sulawesi sama orang Jawa tetangganya. Gitu. Apa perbedaannya? Ngomongnya. Ya kan bicaranya. Apanya? Apa? Bahasanya. Bahasanya. Ini Pak nggak apa-apa kayak gini. Iya, perbedaan budaya. Kamu kerja kelompok. Nanya. Apa nih? Misalnya perbedaan suku. Orang Jawa apa? Rumahnya, misalnya rumah adatnya. Kalau rumah adat Jawa apa? Gitu ya. Ya, lingkungan masyarakat. Ini kerja kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada apa? Mau bertanya? Yo, kerja kelompok. Yo, ada 3 soal. Ya, silakan mengerjakan. Ya. Ya, waktunya 5 menit lagi. Ayo, siapa yang sudah? Yang sudah nanti dikasih bintang. Kelompok 1. Apa? Boleh, semua agama yang kamu tahu boleh. Kan kita kan tahu saja boleh kan? Misalnya yang non-muslim apa? Di bulan Desember. Gitu. Apa? 3 agama boleh. Yuk.
Yo, kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Oke. Oke, boleh maju kelompok 2. Yuk, kelompok 2 udah? Ini udah? Ini udah tuh, bagus. Yuk, yuk, maju dulu. Yuk, maju. Udah nggak apa-apa ya, dibaca nanti. Boleh dibawa bukunya. Yuk, kelompok 2. Tepuk hebat buat kelompok 2. Tepuk hebat. Kamu. Aku hebat. Semua hebat. Oke, ini siapa yang akan bacakan? Yuk, Masa. Perbedaan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal baca perbedaan suku dan budaya. Perbedaan budaya seperti baju adat, bahasa, agama, atau warna kulit. Perbedaan keyakinan atau agama seperti Katolik, Muslim, Kristen, Buddha, Hindu. Ya. Perbedaan pendapat, memilih presiden, memilih ketua RT, memilih ketua kelurahan. Ya, bagus. Keren. Tepuk hebat sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Hebat. Oke, tepuk tangan, dikasih bintang. Dikasih apa? Ya. Ya, coba sekali lagi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wow. Ya. Oke, bagus. Oke, selanjutnya ada kelompok ini, kelompok 4 sudah siap? Ayo kelompok mana lagi? Ayo maju. Ini nggak apa-apa. Ayo, udah. Ayo, kelompok 4. Boleh maju. Yo, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ayo, semangat kelompok 4, maju. Ya, siapa yang akan membacakan? Zahra. Ya, Zahra. Yuk, berikan contoh perbedaan. Ya, nggak apa-apa. Contoh perbedaan yang pertama. Baju adat, Baju adat. bahasa, Suku. suku. Contoh baju adat, apa perbedaannya? Apa dengan apa? Misalnya, Baju adat. Jawa atau Betawi. Terus ada baju adat yang kayak itu apa tuh? Padang. Ya, bagus. Terus apa lagi contoh? Contoh Bahasa ya. Ya. Nah, bahasa apa contoh bahasa? Bahasa Sunda. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya. Terus contoh suku. Sukunya tadi apa? Suku Bugis, Batak, Jawa, Sunda. Oke, Betawi juga ada ya, Ya. kalau Jakarta. Oke, yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama apa? Islam, Islam. Ya, masjid, masjid. atau musola, Musola. kitab suci atau Al-Quran. Umat Muslim beribadah atau sholat, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Oke. Terus apa lagi? Satu lagi, yang ketiga, perbedaan pendapat. Saat pemilihan ketua kelas, Apa lagi? saat pemilihan ketua RT atau RW, RT apa sih kepanjangannya? Rukun? Rukun dulu tuh. Rukun
rukun dalam bertetangga, rukun dalam berwarga. RW. Oke. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, boleh kembali. Kita kasih bintang dulu. Ya, untuk grup 4. Untuk grup yang lain, coba grup 1 atau kelompok 1. Pak Mahmud mau tanya, apa contoh, salah satu contohnya aja, apa contoh perbedaan budaya? Pakaian. Apa? Pakaian. Pakaian. Apa sukunya? Suku apa-apa? Jawa. Jawa, suku Jawa. Oke, yang belum ini nanti dikasih bintang. Ya. Oke, grup kelompok 3. Berikan contoh perbedaan keyakinan atau agama. Tempat ibadah. Ibadah. Contohnya apa? Muslim di masjid atau musola. Kristen di gereja. Kristen di gereja. Contohnya ya. Nah, yang terakhir, kelompok 5. Berikan contoh perbedaan pendapat. Kira-kira ada nggak selain pemilihan ketua RT, ketua kelas, ada nggak? Agama. Apa? Memilih agama. Apa? Presiden. Presiden. Pemilihan apa? Agama. Hah? Agama. Pemilihan agama. Oh, ada ya? Oh, iya. Perbedaan pendapat. Misalnya apa? Kalau kamu mau makan biasanya ya, misalnya ke tempat yang rumah makan, biasanya pilihannya sama apa beda-beda? Beda. Ada yang mau apa? Contohnya makanannya kesukaannya apa? Ada yang suka apa? Makan nasi goreng. Kamu? Rendang. Rendang. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Ya, nasi goreng. Berarti suara terbanyak nasi goreng. Yang suka rendang harus menghormati, ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kita. Oke? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, sudah bisa dipahami ya. Nah, ini dia manfaat akibat saling. Terus ada namanya tugas manusia sebagai khalifah. Nah, ini kesimpulan, yaitu manusia diciptakan berbeda-beda, saling menghargai, membawa kedamaian, khalifah di muka bumi, dan yang terakhir adalah bersikap baik dan bertanggung jawab. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Ya, berarti mulai saat ini harus saling menghargai, harus saling berdamai. Beda agama, beda suku, beda pendapat, kita harus saling menghargai. Ini adalah bentuk rasa nilai-nilai kita sebagai anak muslim yang apa? Kita lihat nih, contoh apa, kembali ke judulnya adalah aku anak soleh, ya. Kita harus jadi anak soleh. Ternyata jadi anak soleh diantaranya saling menghargai perbedaan suku, perbedaan keyakinan, dan perbedaan pendapat. Kalau ada anak-anak yang tidak menghargai, kira-kira termasuk anak soleh apa enggak? Ya. Berarti dia harus belajar menjadi anak yang soleh. Sampai sini Pak Guru ucapkan terima kasih untuk pembelajaran yang sangat hebat-hebat hari ini. Beda pendapat tidak masalah, beda keyakinan harus saling menghargai, ya. Terutama kalau yang berbeda keyakinan itu apa? Kita harus menjaganya. Jangan ada yang sedang mereka melaksanakan ibadah mereka yang beda keyakinan, kita nyentel musiknya kencang-kencang, keras-keras suaranya, itu bagus atau tidak? Harus saling menghargai. Atau rumahnya dikasih kayu supaya nggak ada yang parkir depan rumahnya atau menutupin jalan orang lain. Kira-kira itu termasuk menghargai, menghormati nggak? Kalau ada yang seperti itu, berarti dia harus belajar lagi menjadi anak soleh. Oke, terima kasih Pak Guru ucapkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua jadi anak-anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tuanya. Oke, ditutup dengan
pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmud. Doakan kami sukses. Kami sayang Pak Mahmud. Oke.